Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing perihal sebuah pola ketika rezeki itu datang kepada kita. Jadi rezeki yang menghampiri kita itu sebenarnya ada polanya, ada ketentuan, syarat, dan sistem, katakan seperti itu. Jadi ada pola-pola tertentu yang sebenarnya kadang kita tidak sadari begitu ya. Nah, saya mulai dengan sebuah cerita nih. Tadi siang saya menerima telepon dan telepon itu ternyata dari seorang kurir ekspedisi lokal begitu mengantarkan paket yang dikirim oleh kami, dan persoalannya adalah ternyata nama atau keterangan pengirimannya yang tertulis di label itu tidak sesuai dengan data penerima yang sebenarnya begitu. Dan singkat cerita, telah kami telepon, hubungi penerimanya, kemudian kami berikan data yang benar. Akhirnya si kurir ini bilang lain kali gitu ya, kalinya dua, lain kali-kali gitu. Jadi lain kali kalau nulis alamat yang benar ya gitu, kira-kira begitu bahasanya. Kemudian saya mikir, loh kok ini bilangnya ke saya ya, padahal data ini nih dari customer yang kita tidak tulis. Kurirnya bilang kalau nulis alamat kita tidak tulis, tapi kita print, labelnya di print. Kenapa kok di print? Sebenarnya memang sudah mengantisipasi terjadinya hal-hal yang seperti ini, karena ya terkadang ya tim kami tidak semuanya tulisan tangannya juga bisa dibaca dengan cermat, oleh pihak ekspedisi. Terbukti misalkan di beberapa kejadian ketika tulisan ada sebuah nama customer yang sama, mirip, bisa jadi ketuker tempel barcode. Untuk orderan Shopee itu kan ada, kita tulis nama sama nomor racingnya. Kalau Shopee kan keluar ketika kita kirim, bisa saja terjadi salah penempelan barcode. Akhirnya seharusnya ke alamat si A malah kekirim si B, yang punya B kekirim ke si A gitu. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini sebenarnya biasa terjadi ya, itu lumrah. Kalau kita bekerja di online ya itu konsekuensinya. Kalau kita macul kerjanya ya pasti kaki bisa jadi kaki kena pacul, misalkan kena cangkul ya, itu konsekuensinya. Itu ya biasa aja teman-teman ya itu. Nah, kembali lagi kepada kurir tadi yang nelpon saya siang itu, bilang kalau nulis lain kali, kalau nulis alamat itu yang benar ya. Nah, saya mikir kok bilangnya ke saya gitu, ini datanya dari customer yang kita copy paste, kemudian di print lah data itu. Saya bilang, saya sampaikan juga seperti itu, kalau datanya ini dari customer begitu ya. Saya bilang, ini nih yang nulis datanya bukan dari kami, yang buat datanya bukan kami tapi dari customer, dan itu sudah di copy paste. Biar objektif bilangnya nanti ke penerima, sehingga nanti kedepannya lebih hati-hati begitu. Kemudian saya menangkap suatu hal dari bahasa tersebut adalah sebuah, semoga ini bukan sebuah seudon ya dari saya, cuman saya menangkap ada sebuah gerutuan gitu di kalimat tersebut. Karena sebelumnya di awal pihak kurir ini katanya sudah 1 jam, kemudian juga sampai nanya ke Pak RT-nya gitu, entah Pak RT atau Pak RW gitu, katanya nggak ada data warga saya yang ini, nggak ada gitu. Nah, jadi di situ tuh saya di kalimat tersebut melihat ada sebuah gerutuan gitu. Jadi ya hal-hal yang seperti ini sebenarnya adalah konsekuensi ya teman-teman. Konsekuensi dari bagian aktivitas kita. Itu tuh. Kita tinggalkan cerita Pak Kurir ini. Kemudian saya ada sebuah cerita lagi, misalkan
Si A nih ngasih roti ke si B, ngasih roti ke si B dalam kondisi kebuka, tanpa bungkus, kemudian diambilnya dari saku celana lagi tanpa bungkus. Kira-kira si B ini mau apa tidak? Kita sepakat nih ya, pastinya si B nggak mau. Roti nih ya keluar dari kantong celana, nggak ada bungkusnya secara gitu ya. Siapa yang mau gitu, apalagi sekarang pandemi ya. Nah, itu yang pertama, cerita roti. Cerita roti yang kedua misalkan, rotinya diberikan dalam kondisi masih berbungkus bagus, dikeluarkan dari manapun, kantong celana, dari dalam tas. Kalau diberikan kepada si B oleh si A, kira-kira mau nggak? Ya kita sepakat nih ya, kalau memang si B nih suka dengan rotinya, rasa rotinya, selainya misalkan, selai kesukaannya, bisa jadi mau. Kita asumsikan lah ya, kita sepakat mau. Kenapa? Karena ada bungkusnya. Nah, kemudian kita tanya nih, kenapa yang pertama tanpa bungkus tidak mau, dan kenapa yang kedua dengan bungkusnya mau? Pasti kita ya macam-macam lah alasannya, karena kotor lah, karena jorok atau apa, jijik misalkan, itu ya sah-sah saja. Kemudian padahal nih sebenarnya ketika kita menerima roti yang ada bungkusnya, tidak mungkin juga kita makan dengan bungkusnya, tidak mungkin juga kita makan dengan plastiknya. Pasti dibuka dulu, dikupas, dibuka, dimakan rotinya, plastiknya pasti dibuang. Nah, sebenarnya seperti itulah konsep rezeki itu datang kepada kita, teman-teman. Jadi rezeki datang kepada kita itu tidak ujuk-ujuk, tidak serta-merta datang rezekinya, tapi datang dengan bungkusnya. Jadi kalau kita nih ikhtiar, berupaya, usaha misalnya apapun profesi kita, saya sebagai pelaku online misalkan, jual online, kalau saya mau dengan labanya misalkan, jualan mau dengan labanya, ya gak hanya laba yang datang ke kita, komplainan iya, kemudian keterlambatan ekspedisi iya, kemudian tim juga misalkan salah kirim iya, lebih kirim iya, kemudian pihak supplier misalkan salah ngirim juga, salah ngirim barang, akhirnya perlu diretur lagi. Nah, itu tuh adalah bagian dari rezeki, bungkusnya gitu. Bungkusnya ya sama dengan hal-hal Pak kurir tadi yang ngantar paket ya, hal-halnya seperti itu ya, itu bungkusnya dari rezeki. Dia punya aktivitas jadi kurir ekspedisi, dapat gaji misalkan, ya gak mungkin nganter kemudian pas mulus begitu aja, ya gak mungkin, karena setiap sesuatu itu ada konsekuensinya, dan itu tuh ibarat kata adalah bungkusnya. Ya jadi di sini nih ya, biar kenapa kok saya sharing seperti ini, cerita seperti ini, jadi biar kita itu yang pertama bisa bersyukur, teman-teman, dalam kondisi apapun, dalam nikmat dan yang kita anggap bukan nikmat, itu ya kita syukurilah, toh semuanya itu datang dari Allah. Apapun itu, misalkan misalnya kita ketemu orang, kemudian orang nyakiti kita, ya yakinilah bahwa itu tuh atas kehendak Allah. Karena atas kehendak Allah, maka ketika ada orang nyakitin kita, nyampe ke kita, misalkan mukul, nyubit. Seandainya misalkan Allah tidak menghendaki ada orang mau nyubit, pas mau nyampe ke kulit kita, tiba-tiba tangannya kram misalkan, nah itu berarti Allah tidak menghendaki gitu. Jadi ya ini yang pertama, agar kita itu bisa bersyukur, teman-teman. Yang kedua, ketika kita bisa bersyukur nih ya, contoh misalkan ada lagi contoh, kita nyuci baju misalkan,
Kemudian hujan nih, hujan. Eh, Seringkali barangkali kita, termasuk saya ini terutama, wah hujan gitu. Jadi kata-kata yang keluar itu keluhan. Nah, padahal hujan itu adalah rizki sebenarnya, rahmat begitu. Nah, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Quran itu, bahwa dengan turunnya hujan itu maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, buah-buahan nanti gitu, tumbuh berbuah begitu. Jadi nah, itu tuh rizki nanti untuk kita, untuk manusia, seperti itu. Jadi yang pertama biar untuk bersyukur, yang kedua di nikmat ataupun yang tidak dianggap nikmat oleh kita, kita tidak gampang mengeluh. Apapun itu ya disyukuri aja gitu, sehingga kita itu tidak gampang protes gitu, tidak gampang protes kepada kehidupan yang terjadi di dunia kita gitu, sehingga kita itu bisa lebih nyaman. Apapun yang kita terima, apapun yang terjadi kepada kita, kita itu bisa lebih tenang menghadapi, lebih bisa bersyukur tentunya. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sharingkan kali ini. Semoga itu bisa menjadi tambahan informasi, wawasan barangkali. Semoga juga menjadi amal jariah. Apabila ini dirasa bermanfaat, silahkan nanti teman-teman boleh di-share ya kepada teman-teman yang lainnya. Semoga juga nanti akan lebih banyak orang yang bisa menerima manfaatnya. Dan apabila hal ini dirasa kurang berkenan, ada gak cocok, boleh nih kalau teman-teman mau ngoreksi, negur saya, boleh komentar, karena video ini nanti di-upload di YouTube ataupun WhatsApp kepada saya bagi yang tahu nomor saya gitu ya. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.